Upalua maho sian hajol maun, huboan maho tu ulaon, ahomion parton dion, dohot habadiaon. Secara umum, manusia hanya 2 kali bertemu dengan Sang Penciptanya, yaitu pada saat kelahirannya dan juga pada saat kematiannya. Untuk kematian sendiri adalah sesuatu yang sedang dituju oleh setiap manusia, atau boleh dikatakan masa depannya. Sedangkan kelahiran adalah sesuatu yang telah kita lewati. Nah, dalam perjalanan hidup manusia dengan semua kepanaannya, selain kelahiran dan kematian, ia juga ingin bertemu atau bersehadap dengan Sang Pencipta untuk menyampaikan permohonannya atau keinginan hatinya dengan keyakinan ketika bersehadap langsung dengan Sang Pencipta, maka permohonannya akan langsung dikabulkan. Maka untuk dapat bersehadap, maka dia harus menyucikan diri dulu dan membersihkan diri dengan cara maranggir ataupun mandi jeruk purut. Selain itu, untuk dapat bertemu dengan Sang Pencipta, tentu dia harus meninggalkan dunia panahnya dan masuk ke dalam dunia keilahian agar ia dapat bersehadap dengan Allah. Maka yang dia lakukan adalah kembali kepada dunia kelahirannya, karena untuk masuk ke dalam ke dunia kematian tentu tidak dapat dia jangkau karena letaknya berada di masa depan. Maka itulah esensi dari orang maranggir atau mandi jeruk purut, yaitu untuk membersihkan diri dan menyucikan diri agar layak bersehadap dengan Allah, kemudian meninggalkan sifat kefanaannya atau sifat kemanusiaannya, masuk ke dalam dunia ilahi dan bersehadap langsung dengan Sang Penciptanya. Dunia kelahiran, dalam hal ini kandungan seorang ibu ataupun dalam rahim seorang ibu, sesungguhnya sang bayi sedang bersehadap dengan Sang Pencipta, atau boleh kita katakan ia sedang dalam dunia keilahiannya. Maka ketika kita perhatikan, sikap bayi dalam kandungan itu adalah sikap menyembah, karena ia sedang berhadapan langsung dengan Sang Penciptanya. Hal ini dapat kita lihat dari kepalanya yang menunduk, tangan dan sikap badan yang menyembah. Sikap bayi inilah kemudian yang kita tiru ketika kita maranggir ataupun mandi jeruk purut, yaitu menyembah dengan posisi seperti bayi dalam kandungan. Seorang bayi ataupun janin yang masih berada dalam kandungan ibu, kita katakan masih berada dalam dunia ilahi karena dia masih menyatu dengan air ketuban dan juga hari-harinya. Dalam Habatakon, ketiga unsur ini yaitu air ketuban, manusia atau manusia, dan ari-ari dikelompokkan sebagai berikut. Air ketuban yang dalam bahasa Batak disebut simiak putih naham bapa oten adalah sang sulung atau sang kakak, karena dialah yang pertama lahir
ketika ada proses kelahiran. Kemudian manusia atau bayi disebut dalam bahasa Batak manusia. Dialah yang kedua atau yang di tengah, karena ketika proses kelahiran dialah yang kedua kali keluar. Dan yang terakhir adalah ari-ari, yang dalam bahasa Batak disebut silotu lindung natading di ladang. Dialah yang paling bungsu, karena ketika proses kelahiran dia jugalah yang terakhir keluar. Ketiga unsur ini ketika dalam rahim seorang ibu adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dalam hal inilah kita sebut tadi, dia masih berada dalam dunia ilahinya. Nah, ketika proses kelahiran terjadi, manusia berpisah dari abangnya, yaitu air ketuban atau simiak putih naham bapa oten, juga berpisah dari adiknya, yaitu ari-ari atau silotu lindung natading di ladang. Ketika inilah manusia masuk ke dalam dunia fana, meninggalkan dunia ilahinya karena dia sudah berpisah dari abang dan adiknya. Inilah esensi dari Maranggir. Selain membersihkan dan menyucikan diri, dia juga harus masuk ke dalam dunia ilahinya agar dapat bersehadap dengan Sang Penciptanya, di mana untuk dapat masuk ke dunia ilahinya, dia kembali lagi masuk ke dalam rahim ibunya agar dapat menyatu lagi dengan air ketuban dan ari-arinya. Upalua mahosian hajol maun. Ubuan maho tu ulaon, ahomion, partodion, dohot habadiaon. Pada saat ini, manusia dihadapkan hal ikhwal ciptaan awali, suci untuk menghadap kepada Sang Pencipta. Ia ingin melihat dan memperhatikan hidupnya, dan mulailah membelah anggir. Anggir dipotong mundur sebagai lambang kembali kepada kelahirannya. Kemudian anggir diputar untuk kembali ke masa awalnya.
Anggir tidak dalam keadaan putus, namun setelah diputar, ia melihat kejadian hidupnya. Saat inilah manusia membaca, jika ia menerima rahmat atau karunia, ia mampu membaca bentuk setiap anggir.